Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Briana Putri dengan NIM 41014201112. Di sini saya akan mengerjakan proyek kedua, yaitu tentang metode Simplex pada program linier. Masuk ke persoalan yang pertama. Di sini yaitu tentukan permasalahan program linier dengan minimal 3 variabel. Di sini saya mengambil permasalahan program linier itu, yaitu seorang pedagang pupuk akan menjual racikan pupuk untuk tanaman. Pupuk jenis X memerlukan 3 gram ZA, 4 gram ZB, dan 2 gram ZC. Pupuk jenis Y memerlukan 4 gram ZA, 2 gram ZB, dan 9 gram ZC. Dan pupuk jenis Z memerlukan 8 gram ZA, 4 gram ZB, dan 5 gram ZC. Apabila ketersediaan ZA adalah 24 gram, ZB 12 gram, dan ZC 45 gram di toko, penjual berencana menjual pupuk jenis X dengan harga 20.000, jenis Y yaitu 10.000, dan pupuk jenis Z dengan harga 30.000. Maka keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang adalah, kemudian masuk ke persoalan yang kedua, yaitu selesaikan permasalahan tersebut dengan metode Simplex. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita ubah dulu ke model matematikanya. Di sini kita misalkan X1 sebagai jenis pupuk X, X2 sebagai jenis pupuk Y, dan X3 sebagai jenis pupuk Z. Kemudian tadi perintahnya yaitu mencari nilai maksimum, jadi di sini adalah maksimumkan, di mana Z sama dengan 20.000 X1, di mana 20.000 adalah harga dari pupuk jenis X, plus 10.000 X2, yaitu di sini 10.000 sebagai harga dari pupuk Y, plus 30.000 X, yaitu 30.000 dari pupuk jenis Z. Di mana kendalanya sebagai berikut. Fungsi kendala yang pertama yaitu 3X1 plus 4X2 plus 8X3 kurang dari sama dengan 24. Jadi di sini ketersediaan pupuk jenis A, di sini pupuk jenis X memerlukan 3 ZA, pupuk jenis Y memerlukan 4 ZA, dan pada pupuk jenis Z memerlukan 8 ZA, di mana ketersediaan ZA yaitu 24. Pada fungsi kendala yang kedua yaitu 4X1 plus 2X2 plus 4X3 kurang dari sama dengan 12. Kemudian fungsi kendala yang ketiga yaitu 2X1 plus 9X2 plus 5X3 kurang dari sama dengan 45. Kemudian setelah diubah ke model matematika, kita ubah lagi ke bentuk baku, di mana Zmax sama dengan 20.000 X1 plus 10.000 X2 plus 30.000 X3 plus 0 kali S1 plus 0 kali S2 plus 0 kali S3. Kemudian fungsi kendalanya yaitu 3X1 plus 4X2 plus 8X3 plus S1 plus 0 kali S2 plus 0 kali S3 sama dengan 24. Fungsi kendala yang kedua yaitu 4X1 plus 2X2 plus 4X3 plus 0 kali S1 plus S2 plus 0 kali S3 sama dengan 12. Fungsi kendala yang ketiga yaitu 2X1 plus 9X2 plus 5X3 plus 0 kali S1 plus 0 kali S2 plus 0 plus S3 sama dengan 45. Di sini ditambahkan S1, S2, S3 itu karena untuk membentuk. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan metode Simplex, kita langsung ke Excel-nya. Oke, kita masuk ke Excel-nya. Di sini saya sudah mengcopy fungsi. Di sini saya sudah copy bentuk bakunya, di mana ini ya, sama seperti sebelumnya ini. Kemudian dari fungsi ini kita ubah ke bentuk tabel. Di sini tabelnya yaitu ada ZC, PP,
X2, X3, S1, S2, dan S3, kemudian NB, kemudian ada kemudian kita isikan pada ini ya, isikan variabelnya pada X1, X2, sampai X3-nya. Nah, pada baris yang pertama, X1-nya bernilai 3, S2-nya 4, S3-nya 8, S1-nya 0, S1, S2-nya 0, S3-nya 0, dan NB-nya 24. Nah, dilanjutkan. 4, 0, 1, 0, dan 12. Kemudian pada baris yang ketiga ada 2, 9, 5, 0, 0, 1, dan 45. VB-nya ini diperoleh dari baris yang membentuk matriks identitas, yaitu di sini S2, S1, S2, dan S3. Jadi FB-nya kita tulis S1, S2, dan S3. Kemudian kita tuliskan ZC-nya di sini. Yaitu itu ada 20.000, kemudian 10.000, kemudian 30.000, kemudian 0, S1-nya benar 0, S2-nya 0, S3-nya 0. Kemudian di sini diisikan CC, sini CC, min, CC. Kemudian di sini kita isikan juga ZC dari S1, S2, dan S3, yaitu dari sini nilai Z-nya dari S1, S2, S3 yaitu bernilai 0. Kita gambarkan tabelnya. Oke. Langsung kita masuk, yaitu perhitungan yang pertama itu dari CC, yaitu dari perkalian antara pada baris ini, pada baris X1 berarti diperoleh dari perkalian X1 dengan CC. Jadi di sini X1 ini dikalikan dengan ini, ditambah X2 pada baris X1 pada baris 2, dikalikan dengan ini, ditambah dengan ini, dikalikan dengan ini. Karena seterusnya ini perhitungannya sama, yaitu dikalikan dengan CC, maka CC-nya ini kita F4-kan. CC ini berada di kolom P, maka yang depannya P ini kita F4-kan. Bisa langsung kita tarik. Kemudian kita hitung CC min Z-nya. CC min ZC-nya. Ini seperti biasa, yaitu CC dikurangi dengan ZC. Namanya yaitu ini. Ini bisa langsung kita tarik. Dari sini dapat kita lihat nya belum optimal atau masih bernilai negatif. Maka kita harus lanjut ke iterasi yang kedua. Sebelumnya kita pilih nilai yang paling kecil sebagai kolom utamanya. Di sini yang paling kecil yaitu negatif 30.000. Maka ini yang menjadi kolom utamanya, kita di warna kuning. Kemudian kita cari indeksnya untuk menentukan baris utamanya, yaitu dengan cara NP kurangi kolom pada baris itu. Kolom utama pada baris itu di sini yaitu 8. Nah, kemudian kita bisa langsung tarik.
nilainya sama yaitu 24 bagi 8 yaitu 3, 12 dibagi 4 yaitu 3, 45 dibagi 5 yaitu 9. Kemudian kita cari nilai paling kecil. Di sini karena nilainya bernilai sama, maka kita lihat pada kolom utamanya yang nilainya lebih kecil yaitu pada 4. Maka ini yang kita pilih. Kita beri warna hijau. Ini sebagai kuncinya. Maka ini kita kasih warna lain lagi. Biru ya. Kemudian kita masuk ke iterasi yang pertama. Bisa kita hapus dulu. Di sini nilai ZJ-nya masih sama ya. Kemudian dapat dilihat di sini ada baris utama dan kolom utama. Maka pada baris ini S2 ini kita ubah menjadi X3 yaitu kolom utamanya. Jadi S2 dibagi menjadi X3. Nah, di sini kita isi ZJ dari S1 yaitu 0. ZJ dari X3 yaitu 30.000. Kemudian perhitungan awalnya kita mulai dari baris utamanya yaitu pada X3 ini. Yaitu dengan cara dari ini pada kolom ini dibagi dengan kolom utamanya. Dibagi dengan kuncinya. Yaitu 4 dibagi dengan 4. Karena ini sama perhitungannya yaitu 2 dibagi 4, 0 dibagi 4, dan seterusnya, maka ini 4-nya yaitu berada di F11 ini, kita F4-kan F11-nya. Oleh sebagai berikut, kemudian bisa langsung kita tarik. Yang kotak C ini yang kita tarik. Oleh nilai sebagai berikut, kita ubah kotaknya ini menjadi fraction terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut ke baris yang pertama ini. Perhitungannya yaitu dengan cara asalnya yaitu ini ya 3 kurangi dengan dalam kurung kolom utamanya yaitu di sini 8 kalikan dengan kolom dari baris utamanya yaitu di sini 1. Ini perhitungannya sama yaitu selalu menggunakan kolom utama, maka kolom utama ini kita F4-kan yaitu berada di F10 ini. 8 ini pada F10 kita F4-kan. Kemudian kita tarik. Jadi perhitungannya ini sama, ini dari ini baris asalnya dikurangi dengan ini baris yang baru ini pada baris utamanya yaitu setengah dikalikan dengan kolom utamanya. Jadi ini 4 dikurangi dalam kurung setengah dikalikan dengan 8 diperoleh tadi 0. Kemudian ini perhitungannya sama seperti S2 tadi. Ini dikurangi dengan ini dikalikan dengan ini. Sebenarnya F4-nya ini F12 ini di oleh sistem berikut. Kemudian
Kemudian kita hitung nilai CC-nya. Perhitungannya sama seperti sebelumnya, yaitu ini, kolom ini dikalikan dengan CC, tambah ini dikalikan dengan ini, tambah ini dikalikan dengan ini. Kemudian jangan lupa tadi CC-nya ditambahkan ya. Untuk pada garis B, kolom B, kita tambahkan. Hasil sebagai berikut, kemudian ini bisa kemudian kita hitung bisa CC kurangi dengan CC oleh nilai berikut. Kemudian ini bisa langsung kita tarik. Di sini sudah dapat kita lihat sudah tidak ada nilai yang bernilai negatif, maka ini nilainya sudah optimal. Jadi di sini nilai Z max-nya itu sama dengan 90.000. Kemudian di mana di sini ada yang benar itu X3. Oke. Maka penjual dalam artian ini ya, penjual dapat memperoleh keuntungan maksimal yaitu 90.000 dengan menjual 3 buah pupuk jenis Z. X3 ini tadi pemisalan dari pupuk jenis Z. Jadi penjual dapat memperoleh keuntungan maksimal yaitu dengan menjual 3 jenis pupuk Z. Setelah tadi kita mencari menggunakan metode Simulek dengan berbantuan Excel, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu bentuk pemodelan matematika menjadi bentuk dual. Jadi soal yang tadi itu merupakan bentuk primal karena ini bernilai maksimum. Jadi kita ubah bentuk primal ini ke bentuk dual, yaitu dengan cara ini nilai CC ini diperoleh dari nilai ini. Jadi Z-nya nanti kita ubah menjadi W ya. Jadi untuk tadi bentuk primalnya bernilai maksimum, maka dualnya yaitu kebalikannya yaitu menjadi minimum. Kemudian fungsi tujuannya kita misalkan yaitu W, yaitu diperoleh dari ini, nilai dari ini. Jadi Z-nya, W-nya yaitu dari 24X1, 12X2, plus 45X3. Tuliskan sebagai berikut. Kemudian fungsi kendalanya itu dari kolom menjadi baris. Jadi 3, 4, 8 ini menjadi dari baris ini menjadi kolom. Jadi berubah menjadi sebagai berikut. Tadi dan fungsi yang ini, fungsi kendali yang ini dari asalnya yaitu 24, 12, dan 45 diubah menjadi 20.000, 10.000, dan 30.000 sebagai berikut. Kemudian setelah dilakukan pergantian bentuk menjadi dual, kita ubah menjadi bentuk bakunya, di mana W-min sama dengan 24Y1 plus 12Y2 plus 45Y3 plus 0 kali S1 plus 0 kali S2 plus 0 kali S3 plus M1 kali A1 plus M2 kali A2 plus M3 kali A3. Di mana T aksen sama dengan negatif W min
sama dengan negatif 24Y1, negatif 12Y2, negatif 45Y3, negatif 0 kali S1, negatif 0 kali S2, negatif 0 kali S3, negatif M1 kali A1, negatif M2 kali A2, negatif 4/3 A3. Kemudian fungsi kendalinya juga kita ubah ke bentuk baku, ditambahkan dengan S1 dan A1, karena ini minimum maka harus ditambahi A1 ya. Sini fungsi kendalinya menjadi 3Y1 plus 4Y2 plus 2Y3 negatif S1 plus 0 kali S2 plus 0 kali S3 plus A1 plus A2 plus 0 kali A2 plus 0 kali A3 sama dengan 20.000. Kemudian fungsi kendalinya 2 yaitu 4Y1 plus 2Y2 plus 9Y3 plus 0 kali S1 negatif S2 plus 0 kali S3 plus 0 kali A1 plus A2 plus 0 kali A3 sama dengan 10.000. Fungsi kendali yang ketiga yaitu 8Y1 plus 4Y2 plus 5Y3 plus 0 kali S1 plus 0 kali S2 negatif S3 plus 0 kali A1 plus 0 kali A2 plus A3 sama dengan 30.000. Tadi asalnya X1 menjadi di minimum ini menjadi Y ya. Kemudian kita cari metode hasil dari pemasangan itu menggunakan metode Simulink menggunakan bantuan Excel. Langsung kita masuk ke Excel-nya. Oke, kita sudah masuk ke Excel, kemudian kita kopikan tadi fungsi tujuannya dan fungsi kendalinya. Kemudian kita ubah menjadi bentuk awal, ke bentuk tabel. Tabel awal. Pada sini yaitu di sini ada C, Y1, Y2, Y3, S1, S2, S3, A1, A2, A1, A2, A3, kemudian NP, kemudian index. Kemudian kita isikan variabel dari Y1 sampai A3. Ini ada 3, 4, 4, kemudian 2, kemudian 3, 1, dan 0, 0. A1 yaitu 1, A2 0, A3 0, dan NP-nya 20.000. Baris yang kedua yaitu ada 4, 2, 9, 0, negatif 1, 0, kemudian 0, 1, 0. 10.000. Baris yang ketiga ada 8, 4, 5, 0, 0, negatif 1, 0, 0, 1 sama dengan 30.000. Kemudian di sini PP-nya yaitu yang merupakan matrik identitas. Nah, ini tidak bisa menjadi matrik identitas karena bernilai negatif, maka menjadi matrik identitas yaitu ini. A1, A2, A3. Kemudian ada ZC. Di sini tadi ada JC, kemudian JC min CC. Di sini nilai dari ZC pada fungsi tujuannya yaitu negatif M
Oke, kemudian kita masukkan nilai UCC-nya. Tadi ada negatif 24, negatif 12, negatif 45, 0, 0, 0, negatif N, negatif N, negatif N, dan itu selanjutnya. Di sini yaitu ada negatif 3 kali negatif M, 4 kali plus 4 kali negatif M plus 8 kali negatif M diperoleh yaitu negatif 15 M. Kemudian yang kedua yaitu 4 negatif M dikalikan 4, negatif M dikalikan 2, negatif M dikalikan dengan 4 diperoleh yaitu negatif 10 M. Kemudian pada yang formula ketiga yaitu negatif M kali 2, negatif M kali 9, negatif M kali 5 yaitu diperoleh negatif 16 M. Kemudian S1 diperoleh yaitu negatif 1 kali negatif M yaitu M -0. Ini juga mengadanya yaitu ada 1 kali negatif M cukup M juga cukup M. Kemudian yang ini kita menjadi 1 kali negatif M dan negatif M. Ini juga negatif M. Di sini juga negatif M. Kemudian di sini nilai CC min ZC-nya perhitungannya seperti biasa yaitu negatif 12 dikurangi negatif 24 jadi negatif ketemu negatif menjadi itu jadi plus 24 kemudian ini negatif 10 negatif ketemu negatif lagi jadi plus 12 dan juga jadi negatif 16 N dikurangi negatif 45 jadi plus 45 kemudian ini ada N ini N ini negatifkan kali negatifkan plus N jadi 0 ya 0 ini juga 0 ini juga 0 ini tadi masuk turun yaitu 20.000 kali negatif N plus 10.000 kali negatif N dan 30.000 dikalikan negatif N. Nah, dengan 60.000 sehingga M adalah nilai suatu nilai terbesar ya, yang sangat besar. Di sini juga tadi kan tulisannya M1, M2, dan M3. Namun kenyataannya nilai M itu bernilai sama. Jadi di sini nilainya boleh jadi satu yaitu menjadi M semua. Jadi juga satunya negatif 60.000.
Kemudian dilanjutkan deklarasi yang pertama. Kita fokuskan. Jadi belum dari tapi ya negatif paling itu negatif paling besar beda di sini kemudian indexnya yaitu ini seperti itu. Ini kita paling kecil yaitu ini ya 1040 garis 2. Ini kita rasional hijau. Kemudian di sini kita simbol jadi pada akhir itu menjadi Y. Kemudian biasanya seperti sebelumnya itu kita hitung terlebih itu garis pertamanya untuk 4 itu ini 4 dibagi dengan ujungnya itu dibikin kurang itu karena ini juga sama maka akan memiliki F 12 cm F4 kan ini kita tarik ke berikut ini kita ubah ke bentuk section. Kemudian pada tulisan pertama kurangin dan kolom utamanya itu 2 dan dengan tulisan ini F11-nya nomor 1 makan yaitu kolom utamanya. Kemudian ini A1 sebenarnya masih di sini yaitu 46 kemudian nilai C-nya yaitu sama seperti yang sebelumnya yaitu kolom ini dikalikan dengan C. Kita lanjut nilai CC-nya yaitu 1/9 kalau negatifkan ya ini diperoleh nilainya yaitu
negatif 7, 8, 9, M, plus 20. Yang kedua ini kita akan ini hasilnya yaitu negatif 6, 4 plus 9, M plus 12. Ini saya mungkin saya ulangi, tapi ini CC-nya maka yaitu ini diperoleh yaitu negatif 7 8 per 9 M ini negatif 45 20. CC-nya yaitu negatif 7 8 per 9 20. Di sini negatif 5 per 9 plus negatif 28 per 9 yaitu negatif 6 4 per 9 ini 9 plus negatif 10 ini yaitu negatif 49 29 plus 5 plus 9 7 plus 9M plus negatif per 9 kali negatif 45 plus 9 kali negatif 45 yaitu 5 jadi plus 5 di sini negatif 1 kali negatif 6 jadi 6 kemudian di sini 1 kali negatif 9 negatif 6 kemudian di sini negatif 29 kali negatif 10 plus 5 negatif 5 plus 9 kali negatif 6 yaitu nilainya negatif yaitu 7 per 9 dikurangi sini ada kesalahan hitung yaitu di sini harusnya itu negatif 2 per 9 ditambah negatif 5 per 9 kemudian lanjut kemudian dilanjut ke akhir di sini 1 kali negatif 6 hasilnya itu intinya ini
ini peroleh hasilnya yaitu 4, 2, 9, minus 50. Kemudian nilai cucinya yaitu diolah negatif 7, 89. Negatif 20 kurangi negatif 24, jadi negatif 20 plus 24, maka nilainya adalah plus 4. Di sini negatif 6, 4/9. Ini negatif 10, min 12. Jadi plus 12 ini plus 2. Ini nomor 5 min 5 jadi 0. Ini negatifkan, kurangi negatifkan, maka negatifkan plus m hasilnya 0. Ini hasilnya 7/9 dan dikurangi m menjadi negatif 2/9. Kemudian negatifkan, jadi negatifkan plus m jadinya 0. Ini penjelasannya. Kemudian dari perhitungan CC min CC-nya dapat dilihat nilai negatif terbesar yaitu B definisinya negatif 7/8/9, maka ini dikasih warna yang menjadi kolom pertama. Kemudian kita cari indeksnya yaitu kemudian NP ini dibagi dengan kolom utama. Bawah sebagai berikut. Kemudian nilai bacanya yaitu 2500, maka garis kedua dikasih warna hijau. Kuncinya ini kita kasih karena nilainya ini masih belum optimal atau masih ada yang negatif, maka kita lanjut ke iterasi yang kedua. Iterasi 2. Yang bersama itu dapat kita lihat tadi kita ubah garis utamanya menjadi kolom, yaitu tadi Y3 diubah menjadi kolom tengah yaitu Y1, maka ini Y3 diubah menjadi Y1. Kemudian ZJ-nya tadi ini masih sama yaitu negatif M. Y1 itu nilainya yaitu negatif 24. Kemudian di sini itu sama itu negatif
Kemudian kita mulai perhitungan iterasi kedua, yaitu dari baris pertama. Jadi dari ini itu dengan kuncinya sama. Nah, ini tinggal kita kemudian nilai A1 yaitu ini dikurangi dari kurung kolom kuncinya dikalikan dengan tulisan baru ini. Jangan lupa kolom utamanya ini bisa tarik pada tulisan berikutnya yang mana ini dikurangi dalam kurung kolom utamanya yaitu ini dikalikan dengan barisan baru. Ini kolom utamanya di belakang. Berikut kemudian dapat kita cari nilai CC-nya yaitu 0 kali negatif 6 1 kali negatif 24 ini nilainya 0, jadi yang benar ini yang dilanjut ini diperoleh yaitu negatif 2 1 per 2 dan negatif 12. Kemudian ini dikalikan dengan ini diperoleh yaitu 17 3 per 4 dan negatif 54. Kemudian ini dikalikan dengan ini, maka negatif 1 dikalikan negatif 6 menjadi 6. Kemudian ini S2 dikalikan dengan C diperoleh nilainya yaitu negatif 2 3 per 4 dan plus 6. Kemudian di S3 ini yaitu ini normal maka ini 1 dikalikan ini 1 dikalikan dengan negatif maka negatif dan ada ini dikalikan dengan ini diperoleh yaitu negatif 2 3 4 n negatif 6. Nah, ini negatif ketemu negatif, ini negatif ketemu negatif, jadi ini positif ini positif 2 3. Kemudian ini 1 dikalikan negatif menjadi negatif. Kemudian ini dikalikan dengan ini diperoleh yaitu negatif 2 2 100 dan kurangi 60. Maka ini ya negatif 24 dikurangi negatif 24 maka 24 plus 24
ini hasilnya tinggal negatif 2 1/2 ini negatif minus 12 negatif 12 ini negatif 12 maka 12 plus 12 ini nol. Ini hasilnya 17 dapat 4 negatif 54 dikurangi ini hasilnya n ini hasilnya sama ini hasilnya sama dan dikuranginya hasilnya minus 6 dan ini negatifkan jadi n plus 6 hasilnya 0 ini hasilnya itu negatif 3 4 n negatif 0. Kemudian ini hasilnya 0 ini hasilnya sama. Maka diperoleh kolom utamanya yaitu berarti D2 yaitu nilai terbesarnya yaitu negatif 2 sekarang. Kemudian kita lanjutkan mencari dari indeksnya untuk menentukan garis utamanya, yaitu di sini 12 itu seperti dengan garisnya. Sini kita tarik pada ini. Kemudian kita pilih yang ini ya, yang nilai kolomnya paling hijau. Karena ini benar sama, kita pilih yang nilai kolomnya paling hijau. Ini kita pilih warna hijau. Kemudian fungsinya kita pilih warna biru. Kemudian karena ini masih ada yang bernilai negatif, maka kita lanjut ke iterasi yang ketiga. Ini kita hapuskan. Ini kita hapus. Di sini kita ubah garis utamanya menjadi kolom utama. Jadi dari D1 ini menjadi Y2. Di sini Y2 bernilai yaitu negatif 12. Kemudian kita cari nilai dari Y1 ini, dari ini, bagi dengan ini. Kuncinya itu kita estimasikan. Kemudian kita cari relasi berikut. Kemudian kita cari garis pertama yaitu dari ini kurangi dengan ini dikalikan dengan ini. Nah, betul, jangan lupa ini kita estimasikan ini sebagai kolom utamanya. Kemudian kita tarik relasi seperti berikut, kemudian
pada baris kedua juga sama. Ini dikalikan dengan ini, kemudian kolom utamanya kita F4. Berikut. Kemudian kita cari nilai dari CC-nya, yaitu perkalian dari ini dikalikan dengan CC. Kolomnya dengan CC. Di sini CC-nya yaitu bernilai 5 M, yang negatif 5 kali negatif M jadi 5 M, dan 12 kali 2 menjadi min 24. Kemudian resiko yaitu 1 kali negatif 12 jadi negatif 12. Kemudian ini negatif 16 kali M, negatif M jadi 16M, ditambah negatif 13 kali negatif M yaitu plus 13M jadi 16M plus 13M yaitu 29M. 4 setengah dikalikan dengan 12 yaitu 54. Ini 54. Kemudian ini negatif M kali M yaitu negatif M kali negatif M yaitu menjadi M. Ini menjadi 2 kali negatif M, 2 kali negatif M yaitu menjadi negatif 4M. Setengah kali 2 min 12 jadi 6. Kemudian ini negatif M kali negatif M menjadi negatif 1 kali negatif M menjadi M. Sini 1 kali negatif M jadi negatif M. Di sini negatif 2M kali negatif M jadi 2M. Lalu ini juga 2M jadi 4M. 4M 12 dikali min 12 dikalikan setengah menjadi negatif 6. Ini 1 dikalikan negatif M jadi negatif negatif M. Ini menjadi min 10 itu 15 min 67. Ini kurang M. 67. Kemudian ini berarti tinggal 5M. Ini 0. Ini 29M. Min 9. Kemudian di sini ada M. Di sini sama nilainya. Di sini jadi M. Sini 0. Sini 4M dikurangi M jadi 3M. Jadi 6. Sini 0. Sini nilainya masih sama. Kemudian kita lihat di sini masih belum optimal karena masih ada negatif di sini. Jadi ini jadikan kolom utamanya. Kemudian kita cari indeksnya yaitu dari ini dibagi dengan kolom utama. Terusnya kemudian di sini dapat
dilihat yaitu nilai terendahnya yaitu 0. Kita ambil garis utama yaitu 0. Kita masuk ke iterasi yang keempat. Kita copy. Ini kita hapus ya. Ini kita hapus. Kemudian di sini kok yang menjadi garis utama diubah menjadi kolom utama, jadi di sini A1 diubah menjadi S2. S2 di sini bernilai CJ-nya yaitu 0. Kemudian dapat kita hitung yaitu ini dibagi dengan kuncinya. Ini kuncinya kita F4. Kita cari. Kemudian yang garis kedua itu ini kurangi dalam kurung kolom utamanya dikalikan dengan garis yang baru ini. Jangan lupa kolom utamanya kita F4. Kemudian kita tarik. Juga jadi ini dikurangi dan kurung kolom utama dikalikan dengan garis yang baru ini. Kemudian kolom utamanya kita berikut, kemudian kita tarik. Diperoleh sebagai berikut. Kemudian kita cari CC-nya. Di sini CC-nya yaitu ini dikalikan dengan ini diperoleh yaitu negatif 5M. Di sini ini dikalikan ini berarti negatif 9. 12 kali 3,9. Kemudian di sini yaitu 1 dikalikan dengan 29 negatif 12. Kemudian di sini negatif 3M. Ini negatif 3M. Ya, 3 kali negatif M. Setengah dari negatif 12 yaitu negatif 6. Kemudian ini negatif M. 1 kali negatif M. Min 1/4 kali 12 yaitu plus 3. Negatif dikalikan negatif jadinya positif. 12 kali 1/4 yaitu 3. Kemudian di sini 1 kali 0 hasilnya 0. Ini negatif 1 dikalikan negatif M menjadi M. Ini negatif 1 kali negatif M menjadi M. 1/4 dikalikan negatif 12 yaitu negatif 3. Kemudian di sini negatif 1 dikalikan 0. Ini 1 dikalikan negatif M menjadi negatif M. Kemudian di sini 5.000 dikalikan 12 min 12 yaitu negatif 60.000. 10.000 dikalikan negatif M jadi negatif 10.000 M. Negatif 60.000.
Kemudian kita cari CC min CC-nya, yaitu CC min CC ini bernilai negatif 5 M kurangi 35 min 9. Ini negatif 34. Negatif 9 min 2 min dari 24. 9 plus 25, negatif 9 plus 25 yaitu 9 plus 15. Di sini min 12 plus 12 hasilnya 0. Di sini negatif 3M. Negatif 3M. Min 6 plus 45 jadi plus 39. Kemudian di sini masih tetap negatif 8 plus 3 plus negatif 0 hasilnya 0 kurangi 0, M dikurangi 0 M dikurangi M 0 tinggal negatif 3. Di sini 0 min 4 hasilnya M 0 min M hasilnya M. Di sini 0, ini masih tetap. Kemudian dari sini kita lihat negatif terbesarnya yaitu ada di kolom pertama, kemudian kita kasih warna ini. Kemudian kita cari indeksnya, yaitu ini dibagi dengan ini. Kemudian kita tarik oleh berikut. Kemudian nilai terkecilnya yaitu ada di sini. Itu. Ini kolom ini. Fungsinya yaitu itu, kemudian kita masuk ke iterasi 5. Kemudian kita hapus. Kemudian di sini barisnya A3 diubah menjadi Y1. Di mana Y1 itu bernilai negatif 24. Kemudian kita cari ini ya, menjadi pertama yaitu 5 dibagi 5. Menjadi kuncinya. Kita tambahkan, kemudian kita tarik. Kemudian di sini ini dikurangi dengan ini dikalikan dengan tulisan. Kolom utamanya kita tambahkan. Kemudian kita tarik berikut. Kemudian ini dengan cara yang sama, ini dikurangi kolom utamanya dikalikan dengan yang baru, tulisan baru, kemudian kita cari CC-nya, yaitu dari ini dikalikan ini ditambah dengan ini dikalikan dengan ini, kemudian ditambah dengan ini dikalikan dengan ini. ZC-nya kita tambahkan, yaitu ZC-nya di kolom B yang
yang depannya P ini kita sebagai berikut, kemudian kita bisa langsung tarik sebagai berikut, kemudian ini seperti biasa, ini dikurangi dengan cucinya, dikurangi dengan cucinya. Seperti berikut. Nah, ini 0 dikurangi negatif M menjadi M ya. Ini juga M. 0 min M jadi M. Ini negatif 3 kurangi min 4. Selanjutnya di sini yaitu 3 min M. Ini menjadi M negatif 3. Ini jadi positif karena min kemudian min M jadi M. Kemudian ini nilainya yaitu sama begitu. Ini yaitu ini dikalikan dengan ini ditambah ini dikalikan ini ditambah ini dikalikan dengan ini sama itu dan itu. Kemudian dapat kita simpulkan nilai dari T aksen sama dengan tadi negatif W min, sehingga negatif dari min 90.000, sehingga nilainya adalah 90.000. Selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat, yaitu apakah permasalahan tersebut termasuk pada kasus kemerosotan? Jelaskan. Kita lihat ke Excel-nya. Kita lihat ke yang pertama, yaitu di sini dapat kita lihat nilai indeks di sini bernilai sama, sehingga ini menandakan atau mengindikasikan adanya kemerosotan. Yaitu selain itu di sini di NB-nya juga terdapat nilai 0, sehingga ini juga mengidentifikasikan bahwa adanya nilai kemerosotan. Untuk kasus yang kedua, pada iterasi yang kedua, di sini juga indeksnya bernilai sama. Nah, ini mengindikasikan adanya suatu kemerosotan. Dan juga di sini di NB yang ke literasi ketiga ini juga terdapat nilai 0. Di sini juga di iterasi 4 juga ada nilai 0 yang mengindikasikan adanya kemerosotan. Dan juga di sini pada NB hasilnya yaitu ini nilainya masih tetap, dan biasanya kan kalau iterasi selanjutnya nilainya akan bertambah. Namun pada kasus ini nilainya tetap, sehingga ini mengindikasikan adanya kemerosotan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus ini termasuk kasus kemerosotan.
Kemudian soal selanjutnya yaitu buatlah minimal 3 jenis persoalan sensitivitas dan penyelesaiannya pada permasalahan program linear tersebut. Kita masuk ke Excel. Kita masuk ke Excel-nya. Sini. Jadi sebelumnya kita kopikan iterasi terakhir dari ini. Yang pertama, ada iterasi terakhir dari permasalahan tersebut. Kita ubah ke version. Kemudian kita lihat kasus pertama yaitu perubahan koefisien pada fungsi tujuan, di mana nilai dari perubahan koefisien pada fungsi tujuan, di mana tentukan PO jika pada pupuk jenis Z menjadi 40.000. Kasus yang pertama ini. PO jika harga pupuk jenis Z menjadi 40.000. Sini kita kopikan ini ya. Sini nilai Z-nya dan nilai 40.000. Z ini tadi kalau misalnya saya sudah jadi di sini juga di 40.000. Di sini juga diganti menjadi 40.000. Maka kita mencari ulang nilai Z-nya. Jadi ini ditambah ini dikalikan dengan ini ditambah ini dikalikan dengan jangan lupa Z-nya ini kita aktifkan yang berada di kolom B sehingga yang pertama B ini kita aktifkan. Lalu sisi yang baru yaitu 40.000. Mungkin kita cari kemudian bisa ini oleh hasil PO-nya yaitu ini sudah ternilai positif atau tidak yang negatif sehingga Z-nya apabila pupuk jenis Z diganti menjadi 40.000, Z-nya yaitu menjadi 120.000, di mana penjual dapat menjual 3 buah produk ini kita katakan dari ini nilai dari S3 sama dengan 3 sehingga 3 produk yang dapat dijual oleh 3 produk Z yang dapat dijual oleh penjual. Kemudian kasus yang kedua yaitu tentukan PO jika persediaan dari ZA bertambah menjadi 30.000.
itu masuk kasus sensitivitas perubahan pada ruas kanan. Ini kita kopikan. Kemudian dari sini kita ubah di sini ini ya yang menjadi, kita cari yang menjadi matrik identitasnya, yaitu berada di X3, kemudian S2 menjadi matrik identitas, kemudian ini S3. Kemudian kita ini yaitu kemudian tadi ini matrik identitasnya yaitu satu ini ya, satu. Kemudian ini nilai awalnya, nilai awal dari S1 yaitu nilai awal dari S1 yaitu masih tetap dari S1 1,0. Kemudian yang itu adalah S3 ini. S3 ini nilai awalnya yaitu di sini 845, makanya sudah bilang. Kemudian S3 ini, oke, S3 nilai awalnya yaitu masih kita beda nilai 1. Kemudian kita cari D inverse-nya. Kita cari D inverse-nya. Caranya yaitu ini. First ini ini kita copy dulu sesuai ini, yaitu 3,3, kemudian ini first jadi ini oleh D inverse-nya yaitu seperti itu, kita buka kemudian dari sini di sini kita kemudian kali
dikalikan dengan NP yang NP awal. Dimana tadi ZA ini dari 24 menjadi 36, ini dari menjadi 30. Sehingga sama dengan ini kita kalikan ya, seperti kalian masih biasa. Ini dikalikan ini ditambah ini dikalikan ini ditambah ini dikalikan ini. Yang ini kita tambahkan yang matrix 1 kali 1 kita tambahkan. Ini juga tambahkan ini. Tinggal kita boleh hasilnya itu seperti berikut. Kemudian dapat kita hitung PO-nya, yaitu sama dengan di sini nilainya yaitu ini nilai X1, ini X3, ini X3. Sehingga yang dapat kita yaitu X3-nya yaitu 3 dikalikan dengan harga dari X3 yaitu 30.000. Sehingga nilainya yaitu 90. Sehingga PO-nya masih tetap apabila persediaan ZA bertambah menjadi 30. Kemudian kita masuk ke persoalan yang ketiga, yaitu penambahan variabel baru, yaitu bentukan PO jika pedagang membatasikan baru jenis baru, yaitu kita namakan G, dijual dengan harga 40.000 dengan bahan campuran yaitu ZA 6 gram, ZB 3 gram, dan C yaitu 8 gram. Ini kita lakukan bersamanya. Merupakan kasus sensitivitas, yaitu penambahan variabel baru. Kasus kemudian kita pilih di sini kita menggunakan variabel yang berikut 4, yaitu di sini campurannya yaitu dari ini tadi 6 gram, kemudian ZB-nya 3 gram, kemudian ZC-nya yaitu 8 gram. Ini variabel yang baru, kemudian kita hitung 4 aksennya, yaitu dari B inverse,
A4 aksennya ini dari the inverse dikali dengan A4. Maka di sini P inverse-nya kita masukkan. Itu P inverse-nya sudah kita cari, yaitu ini. P inverse. Dikali dengan A4. A4-nya ini ya. Perhitungannya ini dikalikan dengan ini, ditambah dengan ini, dikalikan dengan ini, ditambah dengan ini, dikalikan dengan ini. Ini masih satu kali satunya kita tempatkan. Yaitu 0. Kemudian ini langsung diperoleh matriks, diperoleh 4 aksennya yaitu struktur. Kemudian kita masukkan ke iterasi yang pertama. Ini kita lihat tentang iterasi 1. Kemudian kita masukkan ini ya, 4 aksennya. Ini kita tulis X4. Kita insert, kita tulis X4. Di sini kita masukkan nilainya yaitu ini. Kemudian di sini tadi harganya yaitu harganya 40.000 ya. Ini tulis 40.000 kuncinya. Kemudian kita cari ininya 4. Kemudian kita cari C-nya yaitu C-nya yaitu ini, dikalikan dengan ini, ditambah ini, dikalikan dengan ini, ditambah ini, dikalikan dengan ini. Kemudian ini kurangi ini. Di sini nilainya masih negatif, maka kita lanjutkan ke iterasi selanjutnya. Ini yang negatif kita kuning. Kemudian kita cari indeksnya yaitu ini. Ini dibagi dengan ini. Di sini
nilai terendahnya yaitu 4, maka ininya menjadi garis utamanya. Ini menjadi kunci. Kemudian kita masuk ke iterasi yang kedua. Kita kopikan. Kemudian ini kita hapus terlebih dahulu. Ini juga kita hapus. Kemudian di sini X3-nya digantikan oleh kolom X4. Jadi ini X3 diganti menjadi X4. Di mana di sini DJ-nya bernilai 40.000. Kemudian kita cari garisnya terlebih dahulu. Kuncinya ini kita F4-kan. Boleh hasil sebagai berikut. Kemudian kita tarik. Kemudian di garis pertama seperti sebelumnya caranya kurangi kolom pertama dikali dengan garis yang baru, di mana kolom utamanya kita dan ini dikali, ini juga sama caranya, kurangi dikalikan dengan kolom utama dikalikan dengan garis baru. Jangan lupa kolom utamanya kita F4-kan. Seperti berikut, kemudian ini bisa kita tarik. Kemudian kita mencari JJ-nya, yaitu dari ini dikalikan dengan ini ditambah ini dikalikan dengan ini ditambah ini dikalikan dengan ini. Jangan lupa JJ-nya itu kita F4-kan karena ini perhitungannya dilakukan dengan JJ terus. Boleh hasil sebagai berikut, kemudian kita tarik. Kemudian kita cari nilai JJ min JJ-nya. Dikalikan dengan ini, kurang dengan ini. Kita tarik. Dapat kita lihat di sini sudah tidak ada nilai yang negatif atau jadi ini sudah optimal. Maka Z maksimal yang baru jika apabila ditambah dengan penambahan kasus yang baru, yaitu kasus penambahan variabel baru, maka nilai Z max-nya berubah menjadi 160.000. Di mana nilai X4 sama dengan 4. Maka maksud dari ini adalah penjual dapat menjual 4 produk W, di mana X4 ini merupakan pemisahan dari produk W atau produk yang baru agar penghasilan maksimal. Sekian semua pembahasan tentang metode Simplex. Sekian pembahasan tentang metode Simplex program linier. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.